Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat Gereja Oikos Bogor yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita datang ke dalam hadirat-Nya. Kita angkat puji syukur dengan hati yang penuh riang gembira. Karena kita tahu kita hadir di tahtanya, Raja di atas segala Raja. Haleluya Tuhan. Kau merangkai jagat raya yang terbingkai indah di semesta. Tak terhitung, tak terhitung bintang-bintang menerangi seisi dunia. Karyamu mengagumkan, sungguh ku cinta, sungguh ku jatuh cinta. Simfoni yang indah, hati yang rindu, hati yang rindu menyembah, ceritakan karya kasih-Mu sepanjang hidupku. haleluya Tuhan. Kau merangkai Dialah Tuhan yang merangkai jagat raya. yang terbingkai Yes. indah di Kuasa-Mu semesta. selalu nyata Tuhan. Tak terhitung bintang-bintang menerangi seisi dunia. Kami mengagumi karya-Mu Tuhan. Karya-Mu Ya Yesus, kamilah karya-Mu ya Yesus. sungguh ku jatuh cinta. Simfoni yang indah, hati yang rindu menyembah, ceritakan karya kasih-Mu Yesus. sepanjang hidupku. Simfoni yang indah, hati yang rindu Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami menyembah. ceritakan karya kasih-Mu sepanjang hidupku. Kami tahu Engkau Tuhan, pencipta dari segalanya. Karya-karya-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Ini kami mengangkat tangan kami memberikan persembahan yang terbaik bagi nama-Mu. Karya-Mu mengagumkan, Tercinta, sungguh ku jatuh cinta. Simfoni mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyi
Kaulah Allah yang paling murah hati. Kaulah Tuhan yang paling mengasihi hidup setiap kami Tuhan. Kau mengenal kami Tuhan. Kau mengenal kami ya Yesus. Kasih-Mu menyelamatkan kami Tuhan. Kasih-Mu memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus nyanyikan simfoni yang indah untuk menyatakan kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama yang percaya, yang yakin bahwa dalam kasih-Nya ada hidup yang baru, ada kekuatan yang baru. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Lebih dahsyat lagi, haleluya. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita sama-sama bertemu di ibadah di bulan Agustus tanggal 28 di tahun 2022. Di minggu yang keempat ini kita bertemu lagi Bapak Ibu Saudara dengan satu tema yang baru yang kita percaya ini akan menguatkan setiap kita dan akan menjadikan setiap kita berkat Bapak Ibu Saudara. Kita percaya hari ini kita akan belajar tentang kekuatan kasih Tuhan. Haleluya, amin. Kita mau belajar tentang itu, amin. Kita excited tentang itu, amin. Kita percaya di dalam Tuhan pasti ada kekuatan yang baru karena berjalan di dalamnya itu adalah hal yang sangat-sangat mungkin. Segala hal pasti yang kita lalui. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yuk. Mari kita bertepuk tangan semuanya. Kita percaya dalam Tuhan. Kita bisa lebih dahsyat lagi. Amin. Kita lebih dari pemenang. Semuanya. Nyanyikan bagi Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu terhebat, kasih-Mu terdahsyat, firman-Mu terjadi dalamku, terang-Mu terpancar, janji-Mu bersinar, firman-Mu terbukti bagiku, dan hidup di dalam-Mu Tuhan. Yes, sebut namanya. Oh Yesus, aku Biar kamu muji Tuhan. Yang percaya, kita nyanyikan. Jiwa kita memuji namanya. Yesus. jiwaku memuji-Mu, ku bersorak, Angkat tanganmu. ku berjalan dalam kasih-Mu. Amin. Kasih-Mu ubahkanku, Ya. yang akan Amin. Kami percaya Tuhan. Kalau Allah yang sama dari dulu, sekarang sampai selamanya. Yang percaya katakan, kuasa-Mu terhebat. Kuasa-Mu terhebat, kasih-Mu terdahsyat, firman-Mu terjadi dalamku, terang-Mu terpancar, janji-Mu bersinar, firman-Mu terbukti bagiku, dan hidupku. Di dalam-Mu Yesus. Oh Yesus, aku Semuanya nyanyikan. jiwaku memuji-Mu, ku bersorak karena-Mu, ku berjalan dalam kasih-Mu. Biar dunia pun
dalam Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhanku, jiwaku memujimu, ku bersorak karenamu, ku berjalan dalam kasih-Mu. Biar dunia pun melihat, Biar dunia pun melihat kasih-Mu. bakatku selamanya. Come on, come on. One, two, three. Jiwaku memujimu, ku bersorak karenamu, ku berjalan dalam kasih-Mu. Dunia pun melihat kasih-Mu bakatku, selamanya ku memuliakanmu. Lebih dahsyat lagi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Jesus said, Jesus said, yesterday, today, and forevermore. Woo! Hey! We know you will sing, God. Kita menyanyikan. Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. Woo! No other name that can save the river and restore. Amen. Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is greater than Amin. Yes. Menyatakan kehebatan Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, faithful. faithful, powerful, wonderful. Jesus is beautiful, merciful, supernatural.
Jesus, the same yesterday. You know this song, come on, sing it out. No other name that can save, believer and restore. Oh, Jesus, the same yesterday, today, and forevermore. There is no other name that's greater than Jesus. Sekali lagi. No other name. Yang percaya dia adalah Allah yang dulu, sekarang dan selama-lamanya. Tetap beri kuasa, berikan tepuk tanganmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kita percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melepaskan setiap beban hidup kita. Amin. Sebab dialah Allah yang menanggung itu semua. Amin. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, dipersilakan lagi untuk duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita akan mensyukuri betapa indahnya jalan yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kita. Terkadang mungkin memang terasa tidak enak. Terkadang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tapi Bapak Ibu harus tahu bahwa itulah yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin. Tuhan sudah menyediakan garis finish yang luar biasa buat setiap kita. Amin. Terus bersabar, terus berada dalam tracknya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. We bless you Lord. Yes. Kita tenangkan diri sejenak. Kami mau berjalan bersamamu Tuhan. Kami membangun hubungan lebih intim lagi denganmu ya Yesus. Yes Tuhan Yesus. Berjalan bersamamu, ku tak akan goyah. Sebab tangan kasih-Mu Yesus. Sebab tangan kasih-Mu Tersedia bagi hidupku Tuhan. tersedia bagi hidupku. Ku menantikan-Mu Tuhan. Ku dapat kekuatan baru. Hanya Kau tempatku berharap. Ku tetap percaya Padamu. Hanya Yesus. hanya Yesus. Yesus yang Yes. layak bagiku. Hanya Yesus yang selalu menolongku. Hanya Yesus yang selalu membelaku. Dia selalu ada bersama hidupku. Yang percaya Dia selalu ada bersama setiap kita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi namanya. Haleluya. Berjalan bersamamu, ku tak akan goyah. Sebab tangan kasih-Mu Tersedia Tuhan. tersedia bagi hidupku. Ku menantikan-Mu Tuhan.
menolong. Tiada yang lain Tuhan. Hanya Yesus yang selalu membela-Ku. Dia selalu ada bersama hidupku. Hanya Yesus segalanya Yes, angkat pujian ini. bagiku. Angkat sembah ini bagi Tuhan. Hanya Yesus yang selalu menolongku. Hanya Yesus yang selalu membela-Ku. Dia selalu ada bersama hidupku. Kasih-Mu Engkau selalu ada bersama hidupku. Tak pernah meninggalkan. Yesus segalanya bagiku. Hanya Yesus yang selalu menolongku. sadari bahwa kasih-Nya tidak pernah bersyarat bagi setiap kita. Kau Yes. tak pernah Kasih-Nya selalu menyentuh, tinggalkan setiap selalu kami. ada bagimu, Kau tak pernah selalu memberikan penghiburan yang baru bagimu, terbalik dari Yes. kami. selalu memberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan. Yang setia Itulah kasih-Nya. Yes. bagiku. Segala kesesakan, Yesus menolong segala himpitan, kami kasih-Nya jawaban, kasih-Nya jawaban. berkasihku. Segala tekanan, segala rintangan, kuasa-Nya, kuasa-Nya. Yes. Kuasa-Nya ada bagi kami yang percaya. Kuasa-Nya hanya dari Yesus. Terpujilah Kau Tuhan. Kekuatan kami tidak berasal daripada usaha kami Tuhan. Bukan daripada apa yang kami usahakan ya Yesus. Kekuatan kami menjalani hari-hari kami karena kami memandang hanya kepada Engkau Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Hanya Engkaulah satu-satunya alasan kami tetap ada hari ini. Karena kami ada untuk menyembah Engkau. Memuliakan nama Yesus. Inilah nafas kami Tuhan. Inilah hidup kami ya Yesus. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ya Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami yang hidup dalam kasih-Mu, kami yang percaya semua sepakat. Sama-sama mengatakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. We bless you Lord. Bapak Ibu Saudara dapat duduk lagi dalam hadirat Tuhan. Dan saat ini kita akan sama-sama menyaksikan pengumuman untuk minggu ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, Bapak Ibu Saudari kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan pemeliharaan yang sungguh luar biasa untuk kita semua. Dan puji Tuhan, kalau hari ini juga saya masih diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui ibadah hari ini. Seperti yang Bapak Ibu Saudara sekalian ketahui bahwa sepanjang bulan Agustus ini kita bicara tentang menyaksikan kasih Kristus, di mana kita semua sungguh merasakan bahwa kasih Kristus itu tidak pernah berkurang sedikit pun dalam kehidupan kita, bahkan sungguh berlimpah dalam keadaan apapun. Dan seperti yang kita tahu juga bahwa Tuhan kita adalah Bapa yang sangat baik. Betul Bapak Ibu sekalian? Bahkan dalam kebaikannya Dia mempersembahkan segala sesuatunya untuk kita semua. Dan puncaknya ketika Dia menyerahkan anak yang tunggal untuk menebus setiap dosa-dosa kita dengan mati di atas kayu salib, yang kita kenal dengan karya salib Kristus di Yohanes 3 ayat 16. Dan ayat inilah yang menjadi ayat tema kita di minggu ini. Ayat tema yang menjadi ayat khotbah saya di minggu ini, yaitu tentang kekuatan kasih-Nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian perlu mengetahui juga bahwa Yohanes 3 ayat 16 ini menjadi salah satu ayat di dalam Alkitab yang paling dikenal oleh umat Nasrani. Ayat ini disebut sebagai puncak seluruh dari Injil Yohanes, dikatakan di sini. Bahkan ada juga yang menyebutkan kalau ayat ini sebagai intisari dari Alkitab. Kenapa? Karena kabarnya tidak ada ayat lain yang sesingkat ini merangkumkan cara memperoleh keselamatan dan menceritakan hubungan Allah dengan manusia. Nah, jadi ayat Yohanes 3 ayat 16 ini adalah menjadi ayat Alkitab yang paling dikenal oleh banyak orang Kristen. Nah, Yohanes 3 ayat 16 ini juga bukan sekedar ayat biasa. Ayat emas ini mengandung makna yang begitu dalam dan kebenaran yang begitu indah bagi kaum Nasrani, sehingga ayat ini sungguh-sungguh sangat dikenal oleh orang-orang Nasrani. Nah, janji keselamatan dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk umatnya tercatat dengan jelas di dalam ayat Alkitab tersebut. Nah, sekarang sering menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa ayat Yohanes 3 ayat 16 ini menjadi ayat yang begitu populer? Sebelumnya saya akan bacakan ayat Yohanes 3 ayat 16 ini yang menjadi ayat penuntun kita dalam khotbah saya minggu ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saya katakan ulangi sekali lagi, mengapa ayat Yohanes 3 ayat 16 ini menjadi ayat yang begitu populer. Nah, ayat ini banyak sering kali kita temukan dalam bentuk tulisan atau mungkin dipajang di acara-acara dalam acara-acara kebaktian, ataupun mungkin sering juga kita melihat bahwa tulisan Yohanes 13 ataupun sekedar tulisan ayat ini ditempel di mobil atau di gambar-gambar dinding dan lain-lain sering kita temui. Nah, jawabannya karena ayat ini mengungkapkan isi hati dan tujuan Allah. Jadi ayat ini mengungkapkan isi hati dan tujuan Allah, di mana Bapa kita itu Bapa ingin kita semua diselamatkan, kita semua mengalami hidup kemenangan, dan yang menjadi tujuan Bapa yaitu apa? Supaya kita menjadi serupa seperti Kristus. Lalu ayat ini juga menyatakan bahwa kasih Allah itu cukup luas untuk menjangkau semua orang, yaitu dunia ini. Jadi kasih Allah itu bukan hanya untuk suku tertentu, untuk bangsa tertentu, untuk kaum tertentu, enggak. Tapi kasih Allah ini sungguh sangat luas, yaitu menjangkau semua orang, itu dunia ini. Jadi semua orang di dunia ini Allah ingin kita semua mengalami kasih Allah tersebut. Lalu jawaban yang ketiga juga ada apa? Ayat ini memberitakan bahwa kepada kita bahwa di saat Allah mengaruniakan anaknya sebagai korban penghapus dosa manusia di atas kayu salib, merupakan bukti bahwa pendamaian mengalir dari hati Allah sendiri yang penuh kasih. Nah, jadi sebagai bukti kasih Allah yang begitu besar, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib sebagai apa? Sebagai korban penghapus dosa kita semua. Nah, jadi itulah bukti bahwa kasih Allah tuh mengalir begitu sangat-sangat luar biasa, yang penuh kasih dari Allah buat kita semua, manusia-manusia atau orang-orang yang tinggal di dunia ini. Jadi Yesus begitu mengasihi seluruh isi dunia ini. Nah, tapi bagaimana kita merasakan kasih Allah tersebut? Bagaimana kita bisa
menerima kasih Allah tersebut. Nah, kasih Allah bisa kita rasakan dan kita mengisi hati kita dengan kalau kita sungguh-sungguh mengalami kasih tersebut dalam kehidupan kita. Jadi kasih Allah yang tinggal dalam hati kita ini sungguh-sungguh kita bisa merasakan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Karena kebahagiaan tanpa didasari kasih Allah itu hanya kebahagiaan yang semu. Jadi kalau kita ingin mengalami kebahagiaan yang sebenarnya, ya biarlah kasih Allah itu, kuasa kasih Allah itu mengalir dalam kehidupan kita, memenuhi hati kita. Tanpa kasih Allah itu, kebahagiaan yang kita rasakan adalah kebahagiaan semu, saya katakan. Nah, lalu bagaimana kita memperoleh kasih Allah tersebut dalam kehidupan kita? Banyak orang yang bertanya, selanjutnya bagaimana saya menerima kasih Allah tersebut? Bagaimana saya dapat merasakan kasih Allah tersebut dalam kehidupan saya sehingga kehidupan saya merasa bahagia? Nah, saya ingin katakan bahwa kasih Allah itu memenuhi seluruh bumi ini. Jadi kalau misalnya saya mau katakan ibarat kata bahwa kasih Allah itu seperti udara yang bisa kita hirup setiap saat, bisa kita rasakan setiap saat dengan gratis, dengan bebas. Artinya kasih Allah itu memenuhi seluruh bumi ini. Oleh karena itu tidak ada yang namanya kekurangan kasih di alam semesta ini seharusnya. Hanya tergantung kesediaan kita untuk melakukan apa yang diperlukan untuk merasakan kasihnya tersebut. Nah, bagaimana caranya? Di dalam Lukas 10 ayat 27 di sana dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya semakin hidup kita mentaati Allah, semakin kita berkeinginan untuk mengasihi sesama. Dan semakin kita mengasihi sesama kita, akan semakin juga kita mengasihi Allah kita. Begitu seterusnya. Tapi di saat kita tidak mau mentaati perintah-perintah Allah, maka kita akan menjadi manusia yang hidupnya egois. Maka akan semakin sedikit pula kekuatan kasih Allah yang akan kita rasakan. Nah, artinya begitu. Jadi saat kita mentaati perintah-perintah Allah sebagai bentuk kasih kita kepada Allah, kita pun akan semakin mengasihi sesama kita. Semakin kita mengasihi sesama kita, maka kita akan juga semakin mengasihi Allah. Sehingga kekuatan kasih Allah akan begitu luar biasa mengalir dalam kehidupan kita. Nah, tapi seringkali kita masih selalu saja mempertanyakan. Sebagai manusia kita sering mempertanyakan tentang kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Terutama, saya katakan di saat kita mengalami masalah atau pergumulan dalam kehidupan kita. Padahal kita harus memahami bahwa kasih Tuhan tetap dikaruniakan bagi kita dalam kondisi apapun juga. Jadi, saya mau katakan bahwa kebahagiaan itu bukan seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak yang kita nikmati, dan semua itu karena anugerah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi di saat kita mengalami pergumulan, di saat kita mengalami tantangan atau permasalahan, kita sering mempertanyakan, di mana kasih Tuhan buat saya? Katanya di saat kita memiliki kasih Tuhan, kita bisa hidup bahagia. Nah, kenapa ada orang yang mempertanyakan tersebut? Karena mereka mengukur kebahagiaan itu dengan ya mungkin materi, dengan segala sesuatu yang harus dia miliki. Segala sesuatu yang mungkin orang lain miliki, kenapa saya belum miliki? Dan itu seringkali manusia mengukur kebahagiaan seperti itu. Nah, makanya saya ulangi sekali lagi bahwa kebahagiaan itu bukan seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak yang bisa kita nikmati dan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Karena anugerah kasih Tuhan adalah karena hal tersebut merupakan anugerah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi di saat kita bisa bangun pagi, kita bisa membuka mata kita di saat bangun di pagi hari, itu semua kebahagiaan dalam kehidupan kita, dan itu semua kita bisa nikmati, ya kan? Nah, kita pun tahu bahwa di saat kita dipenuhi kasihnya, maka kita dapat menahan yang namanya rasa sakit. Mungkin kita bergumul dalam sakit penyakit kita, tapi kalau kita dipenuhi dengan kasihnya, kita bisa menahan rasa sakit kita. Kita bahkan bisa mengucap syukur dalam keadaan sakit kita. Kita bisa mengurangi ketakutan kita, kekhawatiran dalam kehidupan kita, karena kasihnya begitu besar dalam hati kita. Bahkan kita bisa mengampuni orang-orang yang mungkin berbuat salah kepada kita dengan bebas. Kita bisa menghindari pertentangan, karena kita memiliki cinta damai, karena kasih Tuhan berlimpah dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan bahwa kasih Tuhan itu selalu baru setiap hari, sehingga ada kekuatan-kekuatan yang kita dapatkan setiap harinya melalui kasih Tuhan.
Nah, saya ingin katakan juga bahwa kekuatan kasih Tuhan paling jelas terlihat dalam kelemahan kita. Karena itu teruslah bersandar padanya. 2 Korintus 2 ayat 9. Nah, selanjutnya yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Apa arti kasih bagi Anda? Dan menurut Anda, apa yang telah Allah beri untuk Anda sebagai bukti kekuatan kasih-Nya tersebut? Nah, biarlah pertanyaan-pertanyaan ini menjadi hal-hal yang bisa kita jawab untuk diri kita sendiri. Kita bisa menilai, apakah saya telah merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan saya? Seberapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan saya telah saya terima? Atau mungkin ada beberapa orang mengukur kasih Tuhan itu yang tadi saya katakan, bahwa saya bisa merasakan kasih Tuhan kalau doa-doa saya dikabuli. Apa yang mungkin saya inginkan Tuhan jawab. Ada sebagian orang yang mengukur kasih Tuhan itu seperti itu. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat 3 bukti bahwa kekuatan kasih Tuhan itu telah Allah berikan kepada umatnya. Dalam Roma 8 ayat 31 sampai 39, nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca sendiri di rumah. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Kita akan mendapatkan 3 bukti, melihat 3 bukti bahwa kekuatan kasih Tuhan telah Allah berikan kepada umatnya. Yang pertama, bahwa Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ayat 31 sampai 34. Bapa telah mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu siapa? Yesus Kristus. Nah, di ayat 31 bisa Bapak Ibu baca. Di situ ada pertanyaan bahwa jika Allah di pihak kita, siapa akan menjadi lawan kita? Ayat 31 dikatakan bahwa jika Allah di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Sebenarnya pertanyaan ini diberikan dengan jawaban yang pasti, bahwa tidak ada yang dapat melawan kita. Benarkah Bapak Ibu sekalian? Pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang telah memiliki jawaban yang pasti sebenarnya. Yaitu jawabannya apa? Tidak ada yang dapat melawan kita. Mengapa? Karena Allah telah membuktikan kasih-Nya yang begitu dahsyat dengan apa? Dengan memberikan anak yang tunggal untuk kita semua. Yaitu siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia telah datang ke dunia ini untuk apa? Untuk bersenang-senang. Untuk apa? Untuk dilayani sebagai raja? Enggak. Dia datang ke dunia ini untuk apa? Untuk mati di atas kayu salib. Untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Nah, jadi kalau misalnya Allah saja telah memberikan anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus dosa-dosa kita, apa yang Allah nggak akan berikan dalam kehidupan kita? Oleh maka itu disebut kalau Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Nggak ada. Karena apa? Ya itu tadi saya katakan, buktinya apa yang paling utama? Bahwa Allah saja sanggup memberikan anak tunggal untuk apa? Untuk mati di atas kayu salib. Nah, artinya dengan Yesus mati di kayu salib, bagi kita ada 3 musuh yang ditaklukkan oleh kematian Yesus. Yaitu apa saja? Yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia. Yaitu apa? Iblis. Yang kedua apa? Kuasa maut. Yang tadinya kita seharusnya mati karena dosa-dosa kita, tapi karena penebusan karya salib Kristus, kita dibebaskan dari kuasa maut. Bahkan kita dibebaskan, dikalahkan dari neraka kekal, yang seharusnya kita mungkin sebagai penghuni-penghuni neraka. Tapi Tuhan bebaskan, Tuhan gantikan menjadi surga yang kekal. Nah, itu dia bahwa 3 bukti musuh yang Tuhan Yesus kalahkan dengan kematian dari kayu salib bagi manusia semua. Nah, namun di atas kayu salib, proklamasi kemenangan Kristus itu dikumandangkan tidak hanya di dunia orang hidup saja, saya katakan. Bahkan proklamasi kematian Kristus itu dikumandangkan sampai ke dunia orang mati, bahkan ke neraka. Itulah yang kita sebut sebagai karya salib Kristus, di mana kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita semua yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan? Sepatutnya kita bersyukur atas kehadiran Kristus, atas kematian Kristus, dan kebangkitan Kristus yang membuat kita mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Ya, mungkin yang saya katakan bahwa kita tidak mengalami kemenangan secara instan. Kita masih mengalami hal-hal yang saya katakan tidak enak, ada pergumulan, ada permasalahan, ada sakit penyakit yang seringkali mempertanyakan yang tadi saya katakan di atas bahwa di mana kasih Kristus itu. Tapi di poin ini, di poin pertama, saya ingin tekankan sekali lagi bahwa di saat Bapa mengaruniakan anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk mati di kayu salib sebagai penebusan dosa-dosa kita yang mengalahkan 3 musuh tersebut, yaitu iblis, kematian,
kematian kekal, bahkan neraka yang kekal. Itu membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh harus sangat bersyukur atas kehadiran, kematian, bahkan kebangkitan Kristus yang akan kita membuat kita mengalami kemenangan demi kemenangan setiap harinya. Lalu yang kedua, bukti yang kedua itu apa? Kita tidak dapat dipisahkan dari kasih Kristus. Ayat 35 sampai 38. Nah, inilah yang seringkali saya katakan sebagai manusia sering mengalami. Ketika sering mengalami tantangan di mana ada penindasan, ada kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahkan bahaya atau pedang yang disebutkan dalam ayat 35 menjadi sarana yang dipakai untuk mempertanyakan tentang kasih Tuhan. Kembali di saat kita mengalami hal yang enak, kita selalu mempertanyakan di mana kasih Tuhan itu. Bukankah dikatakan bahwa kalau kasih Tuhan berlimpah dalam hati saya, dalam kehidupan saya bisa mengalami kebahagiaan. Bahwa banyak manusia mengatakan bahwa kalau Allah di pihak saya, siapa yang menjadi lawan kita? Katanya Allah di pihak saya, katanya Allah ada dalam saya. Kenapa saya masih mengalami penindasan? Kenapa saya masih mengalami kesesakan dalam kehidupan saya? Itu yang sering dipertanyakan. Sehingga sering sebagai manusia sering kita digoyahkan dengan apa? Dengan kasih Kristus tersebut. Saya katakan bahwa ayat 31 ini, di saat Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita, bukan berarti kita tidak mengalami perlawanan dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita tidak mengalami hal-hal yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Tapi ayat 31 ini menegaskan, kalau Allah di pihak kita, jaminan kemenangan ada dalam kehidupan kita. Itulah poin ayat 31 tersebut. Jika Allah di pihak kita, bukan kita tidak mengalami perlawanan dalam kehidupan kita. Perlawanan maksudnya apa? Pergumulan, permasalahan, penindasan, kesesakan yang disebutkan ayat 35 tersebut. Tapi kalau Allah di pihak kita, jaminan kemenangan sudah ada dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena iblis telah dikalahkan. Karena kuasa maut telah dikalahkan. Bahkan neraka telah dikalahkan oleh kematian Kristus dari kayu salib. Nah, namun perlu dipahami bahwa ketika kita menjadi orang percaya, Tuhan tidak menghilangkan apa yang disebutkan dalam ayat 35 tersebut. Itu tadi saya bilang, penindasan itu tidak Tuhan hilangkan. Bahwa sebab hal-hal itu dipergunakan oleh Allah untuk apa? Untuk memurnikan iman kita. Dan semakin kita bertumbuh dalam pengharapan dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Artinya saya mau tegaskan bahwa masalah yang kita alami ini bukan untuk menguji seberapa kuat diri kita, tapi untuk menguji seberapa kuat ketergantungan kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi di saat kita mengalami pergumulan, di saat kita mengalami tantangan dalam kehidupan kita, ataupun masalah-masalah yang kita rasakan begitu berat dalam kehidupan kita, masalah tersebut yang kita alami itu bukan menguji seberapa kuat diri kita, tapi untuk menguji seberapa kuat hidup kita makin bergantung kepada Tuhan. Jadi saya ingin katakan kepada Bapak Ibu sekalian, di saat kita mengalami masalah, seharusnya kita makin kuat bergantung kepada Tuhan. Kenapa? Di saat kita lulus menghadapi permasalahan tersebut, ada berkat-berkat Tuhan yang ingin Dia berikan dalam kehidupan kita. Ada hal-hal baik yang akan Tuhan sediakan di saat kita terus mengikuti ketaatan kepada Tuhan, terus setia dalam proses-prosesnya. Kita harus terus bergantung pada Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Bisa kasih tahu sebelah kiri kanannya, mari kita terus bergantung kepada Tuhan. Biarpun masalah apapun yang kita hadapi, seberat apapun tantangan kita hadapi, kita akan terus bergantung kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan akan selalu menuntun setiap langkah-langkah kita ke depan. Oke, lalu yang ketiga, apa bukti bahwa kasih Tuhan dalam kehidupan kita? Kasih Tuhan bagi kita itu kekal adanya. Ayat 39. Nah, jadi kasih Allah bagi kita itu tidak hanya sebatas dalam dunia ini, namun menyertai kita sampai kekekalan. Nah, jadi saya katakan bahwa kasih Allah itu tuh tidak menyertai kita selama kita hidup saja. Saya katakan bahwa kematian Yesus di kayu salib memberikan jaminan kehidupan kekal untuk kita di surga. Nah, dengan kasih itulah kita bisa melayani dan memuliakan Tuhan. Mungkin pernikahan bisa dipisahkan oleh maut. Mungkin Bapak Ibu sekalian bukan hal yang aneh lagi mendengar itu kan. Bahkan pernikahan Kristen pun yang dikatakan yang harusnya pernikahan sekali seumur hidup, tetap aja banyak pernikahan-pernikahan Kristen yang berguguran di tengah jalan.
Nah, kalau pernikahan saja yang sudah bisa yang dikatakan dipersatukan oleh Tuhan sendiri, bisa dipisahkan oleh manusia itu sendiri. Tapi ingin saya katakan bahwa, saya ingin tegaskan bahwa kasih Kristus bagi kita tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga. Karena nilainya kekal adanya. Jadi meskipun kita menghadapi tantangan, meskipun kita menghadapi pergumulan, meskipun kita menghadapi sakit penyakit, saya ingin katakan apapun itu, kasih Tuhan tidak akan pernah memisahkan kita dengan kasihnya Tuhan. Jadi saya ingin katakan, saya tegaskan sekali lagi bahwa nilai kasih itu adalah kekal adanya. 1 Korintus 13 ayat 13. Nah, jadi ada 3 hal yang menjadi perenungan kita selama 1 minggu ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan 3 hal tersebut. 3 hal yang menjadi bukti bahwa kekuatan kasih Tuhan telah Allah nyatakan, telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Yang pertama apa? Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bukti sebagai kasih Tuhan, kekuatan kasihnya bagi kita itu apa? Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Katakan, untuk bersenang-senang? Bukan. Kristus datang ke dunia ini untuk apa? Untuk mati di atas kayu salib sebagai penebusan atas setiap dosa-dosa kita. Mungkin siapa orang yang rela mati bagi kita? Mungkin kalau misalnya ada orang-orang yang mengasihi kita, ada mungkin ya, ada orang yang rela mati bagi kita. Tapi Yesus 2000 tahun lalu yang tidak mengenal kita pun belum ada, tapi dia telah rela mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Renungan yang kedua, kita tidak dapat dipisahkan dari kasih Kristus. Apapun itu, yang tadi saya bilang pergumulan, sakit penyakit, tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan yang ketiga, kasih Tuhan kita itu kekal adanya. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, bahwa kasih Tuhan kekal adanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Bapa, di mana Engkau Tuhan sungguh mengasihi setiap kami semua Tuhan. Dengan kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah hamba sampaikan Tuhan. Biar semua itu Tuhan menjadi kekuatan buat kita semua Bapak. Biar semua itu Tuhan menjadi pembuktian Tuhan bahwa kasih-Mu Tuhan sungguh luar biasa Bapak. Ada kekuatan kasih-Mu Tuhan yang sungguh berlimpah Tuhan dalam kehidupan kami semua Bapak. Tak kala kami membuka hati kami, tak kala kami dapat menerima Tuhan kasih itu dalam kehidupan kami, itu menjadi sumber kekuatan untuk kehidupan kami semua Bapak. Di mana Engkau telah membuktikan bahwa Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal Bapak. Engkau telah memberikan segala sesuatunya Tuhan untuk keselamatan bagi kita semua Bapak. Bahkan penebusan untuk dosa-dosa kita semua Bapak. Dan biarlah Tuhan, kasih-Mu itu Tuhan akan terus menuntun kami, memberikan kami kekuatan Tuhan, bahkan menjagai hati kami Tuhan, untuk kami terus hidup dalam setiap panggilan-Mu Tuhan, dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa, segala puji syukur, hormat, kemuliaan Bapa hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara, Jemaat Gereja Oikos Bogor yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan maupun persembahan lainnya. Dan kita percaya melalui persembahan ini, kerajaan Tuhan akan semakin dilebarkan dan semakin berjaya dan terus ada di kota-kota setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara, haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memberi, bisa sama memberi melalui tayangan berikut ini. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama menyatukan hati kita. Kita akan berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Mari sama-sama kita satukan hati kita. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur Kau memperbolehkan setiap kami untuk menabur di dalam ladang-Mu Tuhan. Kau yang berkati Bapa, agar setiap persembahan ini Tuhan bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Amin. Biar setiap kerajaan-Mu Tuhan, kegerakan-Mu Tuhan Yesus terjadi Tuhan Yesus dalam kota setiap kami Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan Yesus setiap harinya Bapa. Amin. Kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sekalian tetap setia dalam hal memberikan persembahan, baik itu persembahan mingguan maupun persembahan sepuluhan, sebagai bentuk kasih kita dan ketaatan kita
kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita bersama-sama di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Bapa, di mana Engkau Tuhan memberkati setiap kami semua ya Bapa, melalui pujian penyembahan kami Bapa, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan Tuhan melalui hamba-Nya Bapa. Dan kami percaya semua juga Tuhan, setiap semua itu Tuhan bisa menjadi kekuatan bagi kehidupan kami semua Tuhan, untuk menjalani kehidupan minggu demi minggu di kedepan hari ya Bapa. Terima kasih untuk kekuatan kasih-Mu Tuhan yang telah Kau curahkan dalam kehidupan kami semua ya Bapa, di mana kami semua Tuhan dapat terus Tuhan menerima kekuatan kasih-Mu ini Bapa. Terus Tuhan memenuhi hati kami Tuhan dengan kasih-Mu itu ya Bapa, sehingga kasih-Mu Tuhan sungguh boleh berlimpah-limpah dalam hati setiap kami ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap penyertaan Engkau Tuhan atas gereja kami, Gereja Oikos Bogor di Bapa, di mana Engkau terus menyertai kami dalam pelayanan demi pelayanan Tuhan, di mana biarlah Tuhan setiap pelayanan kami ini Tuhan bisa menjadi pelayanan yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa, bisa menjadi pelayanan yang memberkati banyak orang ya Bapa, terutama dalam pelayanan online ini ya Bapa, di mana bisa menjangkau Tuhan dan makin banyak jiwa-jiwa Tuhan yang dimenangkan Tuhan melalui pelayanan kami ini Bapa. Dan biarlah Tuhan ke depan Tuhan gereja kami Tuhan bisa menjadi gereja yang terus berdampak Tuhan bagi banyak orang ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap jemaat Gereja Oikos Bogor nih Bapa, dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam kehidupan pernikahan mereka ya Bapa, dalam kehidupan usaha pekerjaan mereka, maupun dalam sekolah pendidikan mereka ya Bapa. Berkat-berkat-Mu melimpah tercurah Bapa dalam kehidupan setiap mereka ya Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan, tantangan dalam kehidupan mereka Bapa, tidak akan bisa melepaskan Tuhan kasih-Mu Tuhan, memisahkan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka Bapa. Bahkan Tuhan, bila pengharapan mereka akan semakin terus Tuhan dalam Engkau Tuhan, di mana Engkau lah menjadi sumber kekuatan dari setiap apapun jadi pergumulan maupun tantangan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa Tuhan untuk kota dan bangsa kami ini Bapa, kota di mana kami tinggal ya Bapa. Biar Tuhan kami serahkan kota kami ini Tuhan dalam tangan-Mu ya Bapa. Kau memberkati pemerintahan kota kami ini Bapa, dari pemerintahan yang paling tinggi sampai pemerintahan yang terendah sekalipun Tuhan. Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin kota kami ini Bapa, di mana mereka dapat memerintah Tuhan dengan kebijaksanaan Tuhan yang daripada Engkau Tuhan, dengan hikmat yang daripada Engkau Tuhan, sehingga kami semua Tuhan dapat merasakan Tuhan pemerataan ekonomi Tuhan di kota kami di mana kami tinggal Bapa. Bahkan untuk keamanan kota kami juga Tuhan kami serahkan Tuhan, di mana biar Tuhan kota kami Tuhan bisa dalam keadaan kondusif, dalam keadaan aman Tuhan, terbagi Tuhan untuk kami terus bisa beribadah Tuhan di kota kami ini Bapa. Bahkan bangsa dan negara kami juga Tuhan, kami serahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Berkati bangsa kami ini Bapa, bahkan Kau akan terus melewatkan Tuhan hal-hal Tuhan yang mungkin terjadi beberapa tahun ini Tuhan, dari permasalahan pandemi COVID ini Bapa, sehingga kami semua Tuhan bisa melewati Tuhan masa-masa sulit ini Bapa, sehingga Engkau bisa memberikan kebebasan Tuhan setiap kami semua Tuhan, untuk kami terus dapat membenahi Tuhan setiap hal-hal yang mungkin terpuruk dari kehidupan ekonomi Tuhan, kehidupan apapun Tuhan, sehingga kami bisa bangkit kembali Bapa. Engkau memberkati juga pemimpin-pemimpin atas bangsa kami Tuhan, dari presiden dan wakil presiden, bahkan jajaran-jajaran pemerintah di bangsa kami ini Bapa. Bila Engkau juga memberikan mereka hikmat, Engkau memberikan mereka hati yang sungguh Tuhan, untuk melayani Tuhan dalam kepemimpinan mereka Bapa, sehingga bangsa kami Tuhan bisa bersama-sama Tuhan melewati Tuhan setiap pergumulan maupun persalahan bangsa Indonesia ini Bapa. Dan kami juga percaya Tuhan bahwa bangsa kami juga akan menjadi berkat Tuhan bagi bangsa-bangsa yang lain Bapa, di mana Tuhan bangsa kami juga akan terus Tuhan menerima curahan berkat yang daripada-Mu Bapa, sehingga akan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, mengalami pertobatan dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami pulang ya Bapak, kami mengakhiri ibadah kami Bapak, kami mengundang untuk Bapak Yesus mengangkat kedua tangan untuk menerima berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi, cinta kasih-Nya, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita semua. Dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mati, yang telah bangkit, bahkan telah memberikan jaminan kehidupan kekal untuk kita semua, untuk selama-lamanya. Dan terimalah berkat dari Roh Kudus, yang telah tinggal diam dalam hati kita, yang memberikan kekuatan, menuntun, memberikan terus penyertaan, sehingga kita terus bisa hidup dalam panggilan
Tuhan dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Bapa, segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Mari setiap kita yang telah menerima berkat dan percaya, mari kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk terus mengikuti ibadah dari gereja kami, Gereja Oikos Bogor setiap minggunya, dan dapatkan setiap pengajaran-pengajaran yang disampaikan melalui hamba-hambanya yang akan membuat kita semakin hari semakin hidup dalam kedewasaan kerohanian kita. Sampai bertemu kembali dalam ibadah kami minggu depan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua.